Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gue mau coba bahas ya satu saham yang sudah keluar laporan kuartal keduanya, yaitu Selamat Sempurna SMSM kode sahamnya. Gue bahas secara perhitungan harga wajar yang simpel, kemudian gue lihat ekuitasnya, kemudian nanti gue hitung book value-nya, dan gue akan compare dengan history PBV-nya. Kemudian gue juga akan hitung rasio pernya, keuangannya, harga wajarnya, dan gue juga bahas history seasonality-nya. Oke teman-teman, disclaimer dulu, video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi, sama-sama untuk belajar ya. Dan silakan teman-teman pertimbangkan lagi dalam hal membeli atau menjual. Oke, langsung saja. Laporan kuartal keduanya sudah ada, gue masuk ke case state, dan net income itu naik ya. Net income naik sebesar 23% dan revenue naik sebesar 12%. Dan kalau kita lihat di finansial, di sini balance sheet, nah pendapatan itu naik ya. Pendapatan itu memang tadi juga naik ya sekitar 7%, sekitar 12%. Dan kita lihat ekuitasnya ya teman-teman, kita lihat ekuitasnya. Di sini, total ekuitas itu naik terus-terusan. Dilihat dari, ini kita lihat per tahun ya. Kita lihat annual, secara annual, ekuitasnya tuh naik terus-terusan. Dimulai dari 2017 tuh ke 2021 naik, 2019 naik, 2020 naik, dan 2021 terakhir naik. Dan gue juga sudah menghitung secara ekuitas di sini. Q1 2021 ke Q2 2022 itu naik sekitar 3% ya, 3%. Artinya apa? Saham SMSM ini dari 2017 bahkan dari 2010 ya ataupun dari 2008 itu ekuitasnya naik gitu sampai dengan tahun sekarang. Dan yang menandakan SMSM itu mencetak laba karena ekuitas itu kan dari laba bersih gitu. Oke, langsung kita hitung berdasarkan rasio yang sudah gua kumpulkan. Ini gua ngitung harga wajar di penutupan sesi pertama tanggal 29 Agustus. Harganya di 1.210, revenue naik 12%, net income naik 23% ya. Ini Q on Q. Kemudian PER itu di 9-an, dividen lumayan besar di 6%, EPS di 100. ROA juga cukup bagus nih, di 17%, ROE juga mantap di 25,8%, NPM juga mantap di 16%. Tetapi memang belum mencapai melebihi batas atasnya di sekitar 30%. PBP hari ini itu di 2,48 kali, ROE-nya gua jadikan patokan untuk menghitung PBP-nya jadi 2,5 kali harusnya ya dengan laporan kuartal sekarang. Dan harga bukunya di 488. Gue juga kan menghitung harga buku berdasarkan hitungan manual gue ya. Kemudian PER kali PBP ternyata memang over value gitu. Tetapi mari kita teruskan, tidak menghitung sampai sini saja. Dan harga wajarnya ROA kali PBP itu 1.200. Benjamin Graham itu menurut metodenya itu di 1.100. Tetapi menurut standar deviasinya ya, pakai min ya ini ditambah 3 tahun CA EPS ya rata-rata. EPS 3 tahun itu di 1.700. Jadi punya margin of safety di 46%. Nah, rata-rata PBB 3 tahunnya di 3,3 kali. Jadi PBB sekarang justru malah under value ketika dilihat dari PBB. Kemudian harga wajar PBB-nya harusnya di 1.600-an ya, atau punya margin 36%. Kita gabungkan semuanya, jadi total rata-rata itu 1.453 atau punya margin 20%. Ini harga yang sangat
konservatif ya. Ini yang pertama, versi pertama nih harga wajarnya. Kemudian gue gunakan standar deviasi pair, menurut min-nya rata-ratanya harusnya di 1600. Kemudian menurut plusnya 1, standar deviasi harusnya di 1800. Kemudian berdasarkan standar deviasi minus satunya harusnya dihargai di 1400-an. Mirip ya dengan harga rasio keuangan yang simpel ini. Nah, gue lanjut ke ekuitas. Ekuitas gue sudah kumpulkan karena ekuitas itu menandakan ketika ekuitas naik berarti laba bersihnya juga untung gitu. Ekuitas gue udah hitung, ekuitas dari tahun 2015 didapatkan harga buku ya. Ekuitas dibagi jumlah saham itu dapat harga bukunya. Kemudian dapat nih. Gue pakai pendekatan min PBP standar deviasi min 1 dan plus 1. Didapatkan harga wajarnya itu kalau pakai berdasarkan harga bukunya kuartal kedua itu kan di sekitar 536 ya kalau versi hitungan gua. Kalau plus satunya itu 2000. Kalau rata-rata standar deviasinya itu 1800, kalau pakai minus standar deviasi 1 itu 1500-an. Ini lebih konservatif. Dan selanjutnya gua gabungkan ya, rata-ratakan dengan antara harga wajar min PBP dengan pair. Urutannya sama ya, plus 1, standar deviasi rata-rata, dan min 1. Sorry, ini min 1. Nah, lebih konservatif lagi, jadi rentangnya itu 1500 sampai 1900 harga wajarnya. Oke, itu ya. Jadi sudah dapat. Tadi kan minimal di sini 1400. Kemudian gabungkan dengan bermacam pendekatan dapat nih rentangnya 1500 sampai 1900. Kita lihat secara teknikal. Secara teknikal dari garis stokastik RSI itu sudah oversold ya di sini. Nih, sudah oversold dan posisinya juga sekarang memang sudah berada di area support. Nah, menariknya gue pakai penanda beli jual ini historinya di area yang sama ya. Gini, di area yang sama di sini. Ini area beli ya. Di sini area beli. Area beli. Maka posisi harga sekarang ya di 1210 itu udah posisi buy gitu. Di sini udah posisi buy. Nah, oke. Jadi potensi apa? Potensinya ke 1500 itu punya margin of safety 23%. Ya, minimal ke 1500 atau ke 1400 misalkan. Itu punya margin of safety di 15%-an. Pilihannya ada dua ya. Kalau kita beli sekarang, di harga sekarang itu. Oke, itu ya probability-nya, kemungkinannya. Tapi apalagi kalau misalkan dikonfirmasi, ya, MA10-nya bersilangan dengan MA20, maka itu lebih bagus. Artinya ada cenderung untuk naik, konfirmasi untuk naik. Menurut gue sekarang udah potensi area buy. Targetnya di 1400 sampai 1500 dan lebih lebih optimisnya itu di 1600 gitu. Kenapa bisa optimis? Karena apa? Secara ekuitas itu naik. Artinya laba bersih setiap tahun itu naik. Menghasilkan laba bersih saham SMSM ini. Oke, itu saja. Kalau misalnya teman-teman mau template ini, komen, like, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gue. Semoga bermanfaat. Terima kasih.